Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam pembelajaran statistik untuk akuntansi. Kali ini kita akan membahas materi analisis variansi. Jadi dulu kemarin mungkin ketika Bu Rika masih mengampu, itu Anda sudah diajarkan cara untuk menguji apakah dua populasi memiliki rataan yang sama atau tidak. Nah, uji itu kita namakan uji T. Nah, kelemahannya dengan uji T ini adalah bahwa kalau kita mau pakai uji T, populasi yang digunakan itu harus dua. Jadi harus sepasang, satu-satu. Jadi populasi A dengan populasi B mau dicek sama apa enggak rataannya, itu bisa pakai uji T. Nah, kadang-kadang kita kepengen melakukan uji rataan itu sama atau enggak rataan itu pada lebih dari dua populasi secara bersamaan. Contohnya yang ini. Misalkan seorang peneliti ingin melihat apakah waktu perkuliahan memberikan efek yang berbeda terhadap hasil belajar mahasiswa atau tidak. Nah, dia mengambil 4 buah kelas yang dijadikan sampel. 1 kelas pagi, 1 kelas siang, 1 kelas sore, dan 1 kelas malam. Nah, dia kalau mau pengen menguji hipotesisnya pakai uji T bisa apa enggak? Ya bisa, tapi dia harus melakukan uji T sebanyak 6 kali. Kok bisa 6? Karena uji T itu hanya dapat dilakukan pada dua populasi secara bersamaan. Berarti kalau gitu dia harus memilih dua-dua dari sebanyak 4 populasi tadi. Kalau gitu dari 4 kelas tadi ada berapa banyak pasangan? Berarti ada 6. Pagi dan siang uji T sendiri, pagi dan sore diuji T sendiri, pagi dan malam diuji T sendiri, siang sore, siang malam, sore malam. 6 kali uji T dia harus melakukan itu. Kan repot sih, males gitu. Nah, selain itu, setiap proses uji T itu kita itu selalu memperbolehkan adanya error sebesar alfa. Jadi alfa itu tingkat signifikansi, tingkat kesalahan yang kita izinkan untuk muncul dalam suatu uji hipotesis. Kalau misalkan alfanya itu 5%, berarti kita memperbolehkan error sebesar 0,05. Kalau gitu kita melakukan uji T-nya sebanyak 6 kali. Sekali uji T ada error sebesar 0,05. Lah berarti kalau uji T-nya sebanyak 6 kali ada berapa besar errornya, itu seberapa besar? Ya 0,05 kali 6. Nah itu besar. Kalau di statistik itu perbedaan 0,1 aja itu sudah besar sekali. Nah, kalau gitu kalau kita pakai uji T sebanyak 6 kali, nanti hasil uji hipotesisnya bisa tidak valid. Oleh karena itu dikembangkan prosedur untuk menguji beda rataan jika hipotesisnya lebih dari jika populasinya lebih dari 2 secara serempak. Lah, uji itu disebut uji analisis variansi kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya analysis of variance, ANOVA. Nanti kita akan mengenal beberapa jenis ANOVA ya, ANOVA 1 jalan dan ANOVA 2 jalan. Ada juga ANOVA 3 jalan, tapi nanti saya nggak akan membahas sampai segitu, paling cuma rumusnya saja kalau untuk yang 3 jalan. Untuk yang ANOVA 1 jalan ada ANOVA 1 jalan dengan sel yang sama dan juga ANOVA 1 jalan dengan sel tak sama. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu terburu-buru, toh juga bulan puasa. Oke ya, kita kembali lagi ke contoh A tadi. Jadi contoh A ini, kasus peneliti ini tadi bisa kita tackle pakai ANOVA, tepatnya ANOVA 1 jalan. Lah kok bisa 1 jalan? Karena gini, jadi dalam penelitian ini itu variabel bebasnya cuma satu, yaitu waktu perkuliahan. Peneliti pengen tahu apakah waktu kuliah itu ngefek terhadap nilai kuliah.
berarti waktu kuliah jadi variabel bebas, nilai kuliah jadi variabel terikat. Nah, kalau ANAVA yang variabel bebasnya cuma satu kayak gini, itu disebut ANAVA satu jalan, one way ANAVA. One way ANAVA ini ya, ANAVA satu jalan, one way ANAVA. Nah, misalkan selain waktu perkuliahan, penelitinya itu juga tertarik untuk mengetahui kira-kira jenis kelamin itu ngefek juga enggak ya terhadap hasil belajar, terhadap nilai mata kuliah tersebut. Berarti kalau gitu dia menguji dua variabel dalam satu waktu, yaitu waktu perkuliah dan jenis kelamin, mau diuji ngefek enggak terhadap nilai kuliah gitu kan. Berarti variabel bebasnya ada dua, waktu kuliah dan jenis kelamin. Nah, kalau yang variabelnya dua seperti ini disebut ANAVA dua jalan, two ways ANAVA. Kalau nanti variabel bebasnya ada 3, berarti ANAVA 3 jalan, ada 4 berarti 4 jalan, dan seterusnya. Oke ya, terus kita mau tahu nih, kapan sih kita bisa pakai ANAVA? Jadi nggak sembarang penelitian bisa pakai ANAVA. Jadi ANAVA itu dapat digunakan kalau Anda kepengen mencari perbedaan, ada nggak perbedaan pengaruh, ada nggak perbedaan efek, ada nggak perbedaan rataan pada suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Nah, variabel bebasnya itu harus skalanya nominal atau ordinal. Saya harap Anda sudah paham maksudnya nominal atau ordinal. Jadi variabel bebas skalanya nominal atau ordinal itu maksudnya variabel yang dia tidak punya nilai dalam angka. Dia itu dinyatakannya dalam kategori. Jadi misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan, atau mungkin motivasi belajar tinggi, sedang, rendah. Berarti kan itu kan kategorikal, tidak berupa angka. Kalau nilai kuliah baru ada angkanya. Misalkan dia nilai totalnya 83, 84, 56 gitu. Itu berarti variabel terikatnya skalanya interval. Nilai kuliah tadi interval. Sementara kalau waktu perkuliahan tadi kan pagi, siang, sore, malam, kan kategori, bukan angka. Jadi waktu kuliah itu termasuk skala nominal, jenis kelamin juga nominal. Nah, kalau ordinal yang kayak apa? Ordinal itu juga kategori, tetapi setiap kategorinya itu ada tingkatan, seperti tinggi, sedang, rendah, atau seperti puas, tidak puas, sangat puas. Itu kan ada tingkatannya. Cuman mereka cuma tingkat kategorinya ya tetap kategori, cuman ada tingkatannya. Tapi tingkatannya kan nggak ngefek sih sebenarnya, cuma angka aja, cuma tingkat aja, tapi nggak ngefek dalam perhitungan. Ya kayak nominal biasa. Nah kayak gitu. Jadi ANAVA itu dipakai kalau variabel bebas Anda itu jenisnya kategorikal, sementara variabel terikatnya itu jenisnya interval berbentuk angka. Kalau misalkan variabel terikatnya itu Anda pakai nilai mata kuliah yang sudah dikonversi ke huruf A, B, C, D, E, berarti sudah masuk ke kategori, bukan interval lagi. Jadi kalau gitu variabel terikatnya harus berbentuk angka, variabel yang nilainya itu angka. Jadi kalau mau pakai nilai mata kuliah berarti nilai yang sebelum dikonversi, yang masih mentah gitu. Oke ya. Jadi kalau Anda pengen cari tahu apakah ada pengaruh antara ini dengan ini, antara A dengan B, padahal A-nya itu bentuknya kategori, B-nya itu bentuknya angka. Lah itu berarti Anda pakai ANAVA. Terutama kalau misalkan yang dibandingkan A-nya itu kategorinya lebih dari 2. Contoh gini, Anda kepengen mencari tahu ngefek nggak sih orang yang pakai kartu kredit BCA dengan kartu kredit Mandiri terhadap pembelanjaan setiap bulannya.
Jadi kalau gitu jenis kartu kredit jadi variabel bebas, pembelanjaan tiap bulan jadi variabel terikat. Coba lihat variabel bebasnya jenis kartu kredit, nilainya cuma 2, BCA dan Mandiri, berarti kan kategori. Terus variabel terikatnya pembelanjaan tiap bulan, berarti kan mungkin dalam juta rupiah atau ratus ribu rupiah, angka kan. Nah berarti Anda bisa pakai Anava, tapi karena kartu kreditnya itu cuma 2 macam, kalau pakai Anava nanti istilahnya berlebihan, lebay gitu kan, cuma 2 populasi yang dibandingkan. Berarti bisa aja pakai UJT yang dulu mungkin diajarkan sama Bu Rika. Nah terus kapan kalau gitu pakai Anava? Kalau mungkin kartu kredit yang dicek, yang mau diuji itu ada 3 jenis, misalkan BCA, Mandiri, BNI. Nah itu kan 3 jenis kan. Nah biar simple pakainya Anava, dalam hal ini pakainya Anava 1 jalan. Oke gitu ya. Itu jadi kapan Anda boleh pakai Anava itu yang seperti itu, ketika variabel bebasnya seperti itu, variabel terikatnya seperti itu, dan juga karakteristik populasinya ada lebih dari 2, dan Anda kepengen mencari tahu ada nggak pengaruh antara variabel bebas A terhadap variabel terikat B. Terus selain itu Anda sudah punya kasus nih kayak gitu, boleh nggak pakai Anava? Ya boleh, asal mereka data-datanya itu memenuhi ketiga asumsi ini. Asumsinya apa? Jadi asumsinya itu pertama populasinya berdistribusi normal. Terus setiap kategori variabel harus independen. Oke, yang nomor 1 dulu, ini berarti pakai uji normalitas, seharusnya Anda sudah dapat. Terus kategori variabelnya harus independen, itu berarti di minggu kemarin. Terus setiap populasinya harus homogen, itu berarti juga yang di minggu kemarin, pakai G kuadrat. Oke, kita ini pengantar sekilas untuk Anava. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai Anava 1 jalan. Sampai berjumpa di video berikutnya.